Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Analisis Belanja Daerah dari Sektor Kesehatan terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah di Indonesia. Saya membaginya menjadi 4. Yang pertama, latar belakang. Kedua, permasalahan dan tujuan penelitian. Ketiga, landasan teori. Dan keempat, metode penelitian. Kali ini saya akan memulainya dengan latar belakang dan apa alasan saya memilih judul ini. Baik, saya langsung saja ke latar belakang sesuai dengan judul saya, yaitu Analisis Belanja Daerah dari Sektor Kesehatan terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di tengah wabah COVID-19 ini, kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia. Karena tanpa kesehatan yang baik, maka manusia tidak dapat beraktivitas seperti sehari-hari. Maka dari itulah, kan 2008 menunjukkan bahwa kesehatan menjadi salah satu indikator memiliki peranan penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Seperti yang dikatakan juga pada James Rady di acara Indonesia International Business Conference 2017 bahwa konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor merupakan indikator pendukung yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan indikator yang mendasar atau basic faktor yaitu pendidikan dan kesehatan, yang mana pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang menjadi prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu cara pemerintah untuk menaikkan kualitas kesehatan penduduk yaitu dengan meningkatkan alokasi dana terhadap dana kesehatan tersebut. Seperti yang dilakukan pemerintah pada rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran 2015 sampai 2019 itu yaitu 3,8% per tahunnya. Yang mana angka tersebut yaitu 51,43 triliun naik menjadi 59,63 triliun pada APBN 2019. Ini bisa menjadi salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesehatan penduduk. Yang mana setelah dalam hal ini kita tidak bisa mengelakkan masalah hubungan belanja daerah dengan capaian indikator yang terjadi. Kenapa? Karena tidak adanya keseimbangan dari belanja daerah dengan capaian indikator dari sektor kesehatan yang telah diimplementasikan pemerintah. Kualitas pemerintah dalam mengimplementasikan belanja daerah menjadi salah satu cikal bakal terjadinya kasus korupsi yang menentukan betapa maraknya kasus korupsi terhadap sektor kesehatan. Apalagi setelah Indonesia menerapkan sistem desentralisasi fiskal, pemerintah tingkat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pendapatan maupun belanja daerahnya. Kewenangan atas pengelolaan pendapatan belanja tersebut mencakup sektor kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, urusan kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah daerah maupun tingkat provinsi ataupun kabupaten dan kota. Oleh karena itu, efektivitas dari belanja kesehatan pemerintah pada tingkat daerah, kabupaten, kota, ataupun provinsi merupakan topik hangat untuk kita teliti. Selain efektivitas dari belanja kesehatan pemerintah daerah yang hangat dan menarik untuk teliti, tetapi ada juga yang lebih menarik dan untuk kita teliti, yaitu yang mana dari belanja daerah dan implementasi yang tidak balance atau tidak imbang menjadi sarana pemerintah daerah dalam melakukan korupsi di bidang sektor kesehatan. Nah, saya sambil melihat data yang dirilis oleh Transparansi Internasional berdasarkan pemeringkatan negara terkorup yang dirilis oleh Transparansi Nasional pada tahun 2017 atau 2018, Indonesia berada pada peringkat 89 dari 180 negara dengan skor 38. Perlu kita ketahui ya, peringkat yang semakin rendah merepresentasikan kondisi negara yang semakin korup. Maka dari itulah, jika Indonesia memiliki peringkat yang lebih tinggi, berarti Indonesia akan semakin bersih dengan korupsi. Tapi sementara Indonesia berada pada peringkat 89 dari 180 negara. Berarti peringkat yang semakin rendah mempresentasikan kondisi negara yang semakin korup. Nah, untuk itu saya mendapatkan data lagi dari ICW, yaitu Indonesia Corruption Watch. Pada tahun 2018, tren korupsi di sektor kesehatan, ini khusus sektor kesehatan selama tahun 2010 sampai tahun 2018, ini ada 220 kasus korupsi dengan 538 tersangka, yang mana masing-masing orang itu memiliki kerugian terhadap negara 3,7 M. Dari 538 tersangka dengan 220 kasus, kerugian per orang itu 3,7 M, yang mana ini dapat menimbulkan kerugian negara yang cukup besar, malah sangat besar. Karena
dari sektor kesehatan dan sektor pendidikan merupakan sektor yang paling banyak dikorupsi, termasuk sektor kesehatan. Nah, ICW pun menjelaskan setidaknya ada dua aspek yang berpotensi menjadi ladang korupsi, yaitu infrastruktur kesehatan dan upaya pencegahan penyakit. Nah, dalam hal ini selain itu ada juga pengadaan alat kesehatan, terus obat-obatan, itu merupakan hal-hal yang rawan atau aspek-aspek yang rawan terhadap korupsi. Tujuan kita untuk mengetahui transparansi mengenai kasus korupsi khususnya di bidang kesehatan itu adalah untuk menganalisis dan mengetahui belanja daerah dari sektor kesehatan terhadap tingkat korupsi yang ada di pemerintah Indonesia. Maka dari itulah perlu adanya transparansi terhadap data. Jujur saja saya kurang mendapatkan transparansi data terhadap tingkat korupsi, tapi banyak organisasi-organisasi non pemerintah yang membuka data terhadap tingkat korupsi walaupun data itu pun tidak elastis atau tidak begitu lengkap. Baik, setelah kita membahas latar belakang, permasalahan, dan tujuan penelitian, saatnya kita beralih ke landasan teori. Saya ada beberapa landasan teori. Yang pertama itu anggaran kesehatan. Di sini anggaran kesehatan terdapat grafik. Kalian bisa melihat grafiknya setelah ini. Saya akan memasukkannya. Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebesar 5%. Nah, dari belanja negara, ini sesuai banget dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 dan tahun 2009 maksud saya tentang kesehatan. Dalam APBN 2018 anggaran untuk sektor kesehatan sebesar 111 triliun, sekitar 5% dari total belanja pemerintah, yang mana total belanja pemerintah itu 2.220,7 triliun. Menurut data Kementerian Keuangan, anggaran kesehatan tersebut meningkat 5,8% dari tahun sebelumnya 104 triliun. Bisa dilihat pada tahun 2017 anggaran kesehatan yang dianggarkan pemerintah hanya 104 triliun dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 111 triliun. Setelah tadi membahas landasan teori anggaran kesehatan, kali ini saya akan membahas landasan teori korupsi. Saya akan membahas secara singkat, menurut Transparansi Internasional, korupsi adalah perilaku pejabat publik atau politikus yang secara tidak adil memperkaya diri sendiri atau memanfaatkan jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya. Hal ini tertuang dalam perkataan dari Mundrajat Kuncoro pada tahun 2013. Berdasarkan argumen tersebut, terjadinya fenomena korupsi pada sektor kesehatan dapat berakibat pada rendahnya kualitas infrastruktur kesehatan. Tentunya hal ini terdapat pada jumlah kasus yang telah masuk tahap penyelidikan. Pada tahun 2014 sampai tahun 2017 saja, dana kesehatan itu merupakan kasus korupsi dengan kasus korupsi tertinggi, yaitu 114 kasus, dan disusul oleh infrastruktur dari rumah sakit dan puskesmas, yaitu 28 kasus. Yang ketiga itu dana jaminan kesehatan, yaitu 26 kasus. Yang keempat itu Sarpas RS atau puskesmas, yaitu 15 kasus. Dan terakhir dana obat 13 kasus. Hal ini dapat dilihat bahwa banyak sekali jumlah kasus dana kesehatan yang terjadi dengan kasus korupsi terhadap dana alat kesehatan, infrastruktur, dana jaminan, dana rumah sakit, dan dana obat. Baik, setelah membahas latar belakang, membahas permasalahan, tujuan penelitian, hingga landasan teori, kali ini kita masuk ke bab 3 atau bab terakhir, yaitu metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian saya sambil melihat metode penelitian pada proposal saya, yaitu pendekatan penelitian saya itu menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk jenis penelitian saya, yaitu jenis penelitiannya deskriptif analisis. Menurut Soeharto 2004, yaitu penelitian yang berusaha menerangkan, menggambarkan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian pada masa sekarang, kemudian dijelaskan, dianalisa, disajikan sedemikian rupa sehingga menjadi gambaran sistematis. Untuk jenis data, saya menggunakan jenis data sekunder. Seperti yang teman-teman ketahui, jenis data sekunder menurut Sugiono yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber lain atau lewat perantara, bisa dari jurnal-jurnal, literatur yang sudah ada, atau topik atau permasalahan yang sudah ada. Nah, untuk variabel saya menambahkan 2 variabel. Nah, variabel yang pertama yaitu variabel dependen, yaitu variabel tak bebas. Nah, bisa teman-teman ketahui kalau variabel tak bebas itu dari proposal saya yaitu tingkat korupsi pemerintah Indonesia. Sedangkan variabel independen atau variabel bebas yaitu aspek organisasi pemerintah yang pertama, yang kedua aspek perundang-undangan, yang ketiga pengawasan. Saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan dari proposal saya, dari latar belakang, permasalahan, tujuan, landasan teori, hingga metode penelitian. Saya harap
saya dapat menjelaskannya secara jelas walaupun masih banyak kekurangan. Saya harap proposal dan presentasi saya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.